Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi yahdina ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dua kalimat alhamdulillah yang senantiasa digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa senang terhadap sesuatu, maka Rasulullah mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan sebaliknya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kurang senang, maka Rasulullah membaca alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Olehnya itu baginda Rasulullah secara psikologis, baik merasa senang maupun merasa kurang senang, semuanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man yuhalliluka wa yukabbiruka wa yumajjiduka salatan tadumu bidawami mulkillah. Semoga doa salawat ini insyaallah dunia akhirat tidak pernah luput dari bacaan-bacaan. Mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang banyak. Lalu kemudian Abu Hurairah melepaskan. Keesokan harinya Abu Hurairah datang kepada baginda Rasulullah, wahai Abu Hurairah, adakah sesuatu yang terjadi tadi malam ketika aku percayakan kamu untuk menjaga Baitul Mal? Rasulullah, tadi malam itu ada pencuri, lalu kemudian dia mengambil sesuatu dari Baitul Mal. Aku tangkap wahai Rasulullah, tapi aku merasa iba karena dia adalah orang yang fakir dan mengatakan banyak memiliki keluarga. Aku lepaskan wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan sambil tersenyum, Abu Hurairah, dia itu adalah pembohong besar. Malam berikutnya kembali lagi terjadi hal yang serupa, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya datang kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah, yang kamu tangkap tadi malam itu adalah pembohong besar. Malam ketiga kembali terjadi, Abu Hurairah sudah berniat untuk tidak melepaskan orang ini. Tapi apa yang terjadi? Abu Hurairah, saya ingin mengajarkan kepada kamu wahai Abu Hurairah, kalau kamu baca sebelum engkau menuju ke tempat pembaringanmu, sebelum engkau menuju ila firashika, kepada tempat tidurmu wahai Rasul, wahai Abu Hurairah, maka kamu tidak akan diganggu oleh syaitan dan kamu dalam suasana pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah bertanya, apakah itu? Kalimat apakah itu? Maka orang ini mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma bis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Satu ayat yang biasa kita dengar, yang kita sebut sebagai ayatul kursi. Keesokan harinya datang kepada Rasulullah. Abu Hurairah
Apa yang terjadi tadi malam Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah, orang itu datang kembali kepadaku, wahai Rasulullah. Aku tangkap dia, wahai Rasulullah. Dan dia mengatakan kepadaku, kalau kamu tidak ingin diganggu oleh syaitan dan kamu berada dalam suasana perlindungan dari Allah, maka bacalah ayatul kursi. Rasulullah mengatakan, dia itu pembohong besar, tapi informasinya benar. Itu adalah syaitan, kata Rasulullah, yang menyamar sebagai manusia, tapi informasinya adalah informasi yang benar. Oleh yang itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak berkompeten, tapi sesungguhnya dia benar. Tapi di sisi lain, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sesuatu yang disampaikan oleh yang benar, tapi sesungguhnya mengajarkan hal-hal yang salah. Ini adalah sifat keberilmuan yang semestinya harus kita perhatikan dalam suasana akademik yang seperti kita jalani sekarang ini sebagai sumber referensi keilmuan. Jangan sekedar mengambil referensi dengan melihat subjeknya, tapi lihatlah sumbernya. Ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah saya melakukan pelacakan terkait dengan ayatul kursi ini, Masya Allah, ayatul kursi ini adalah potongan-potongan kalimat yang ketika dipenggal kalimat-kalimat itu semuanya kembali kepada Allah. Allah la ilaha illa huwa, kembali kepada Allah. Al-Hayyu, kembali kepada Allah. Al-Qayyum, kembali kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun, yang tidak pernah menguap, mengantuk, dan tidak pernah tertidur, kembali kepada Allah. Lahu ma bis samawati wa ma fil ardh, juga kembali kepada Allah. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kembali kepada Allah. Hingga sampai pada akhirnya semua penggalan-penggalan yang ada di dalam ayatul kursi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kualitas daripada ayatul kursi ini, kalimat-kalimat yang ada dalam ayatul kursi, sama dengan kualitas yang tertuang di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Semuanya kembali kepada Allah. Cuma dalam surah Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid al-uluhiyah, sementara dalam ayatul kursi berbicara tentang tauhid al-aziziyah war-rububiyah. Masya Allah, dari pelacakan penggalan ini ada nama Allah, asma Allah yang luar biasa, Al-Hayyul Qayyum. Doa ini adalah doa yang digunakan oleh Asim bin Barkhiyah ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengancam, meminta kepada para pasukan-pasukan dan pengikut-pengikutnya, wahai sekalian pengikut-pengikutku, adakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Baginda, saya bisa memindahkan singgasana Balqis, wahai baginda, sebelum baginda berdiri. Ibrit mengatakan seperti itu. Sulaiman mengatakan, adakah yang bisa lebih cepat dari itu? Maka salah seorang hamba Allah, manusia biasa, Asim bin Barkhiyah, bahkan dalam sejarah hidupnya, Asim bin Barkhiyah itu adalah seorang pendosa yang kadang-kadang sangat boros sekali, sehingga di hadapan Allah dia berdoa, ya Allah, mungkinkah aku ini diampuni dosa-dosaku, ya Allah? Akankah engkau menghapus dosa-dosaku itu, ya Allah? Ataukah engkau nantinya akan membinasakanku, ya Allah, ketika engkau tidak memaafkanku, ya Allah?
kesungguhan akan pertaubatannya ini, sehingga Asyid bin Barkhiyah diajarkan oleh Allah satu kalimat doa yang luar biasa. Hayyan hayyan sirran hayyan. Yang ketika kalimat ini ditransfer ke dalam bahasa Arab, maka teks kalimatnya kurang lebih sama dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya ketika salah seorang sahabat bertanya tentang Ismullahil Azam, namanya Allah yang paling mulia, maka ketika itu berdasarkan riwayat dari Asma binti Abu Bakar bahwa Ismullahil Azam adalah terdapat di dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ternyata asma Allah inilah yang dijadikan doa untuk memindahkan singgasananya Balqis. Tapi jangan bilang, Pak Ustaz, saya itu seruanganku tidak baik sekali sih Pak. Nah, bisa itu dikasih pindah Pak Ustaz dengan menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Jangan berdosa menggunakan kalimat ini Ya Hayyu Ya Qayyum sampai orang itu dimutasi. Hati-hati menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Pak Ustaz, tetangga aku itu jelek sekali Pak Ustaz, bisa dikasih pindah? Jangankan tetanggamu, singgasana Balqis pun bisa dipindahkan. Kalau itu berberkah, Masya Allah, ada banyak nilai keberkahan di dalam ayatul kursi. Makanya ketika saya mengkaji dari potongan-potongan ayat itu, ada banyak hal. Tapi saya kira tugas saya hanya 7 menit. Tidak usah saya sampai di wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak usah saya sampai wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim dalam kisahnya Umar bin Khattab. Ketika salah satu rumah terbakar, lalu kemudian Umar bin Khattab merasa yakin bahwa itu tidak akan pernah terjadi karena keberkahan ayatul kursi. Saya tidak usah sampai ke sana, cukup di bagian Al-Hayyul Qayyum saja. Insya Allah silahkan dikaji lebih lanjut, baca referensinya. Bahkan salah satu ibadah yang paling mustajab dalam rahasia salat ada pada kalimat-kalimat Al-Hayyul Qayyum. Silahkan dicari referensinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Wallahul musta'an wa ilaihil balagh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.